kuburan kami, itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Jadi kuburan habaib itu bisa menyelesaikan segala macam masalah. Bahkan bisa juga pernah kami sampaikan kepada panjenengan semua tentang idza takhayyartum fil umur fasta'inu min ahlil kubur. Ketika kita bingung urusan apa saja, maka mintalah bantuan kepada ahli kubur. Apalagi ahli kubur dari kalangan Ba'alawi yang ada di Zambal, Furaid, dan Akdar sana, di Tarim. Oleh sebab itu, selain video tadi, saya juga menyampaikan kitab yang berjudul Al-Kuburiyah fil Yaman, Asy'atuha Atharuha Mauqiful Ulama'u minha, karangan Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mu'alim. Nanti panjenengan bisa pelajari sendiri, halamannya hampir 500 halaman. Al-Kuburiyah fil Yaman, sudah kami sertakan di haizin.com, yang bisa panjenengan akses semua, bisa dikaji bersama di pondok-pondok pesantren di seluruh dunia, universitas-universitas Islam, universitas-universitas umum, ya, semua jadikan sebagai bahan kajian atau bahsul masail bersama. PBNU, MUI, Muhammadiyah bisa turut serta mengkaji Al-Kuburiyah fil Yaman. Ini menceritakan secara detail akidahnya Sufi yang ada di Yaman dan sekitarnya, tidak hanya di Yaman saja, di seluruh dunia Islam. Bahkan Indonesia pun turut serta dicantumkan karena berhubungan dengan tempat hijrahnya kaum Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga dapat bertemu di channel Umat Cerdas Official ini. Tetap semangat terus, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, dimanapun panjenengan semua berada bersama dengan keluarga, semoga senantiasa damai selalu dan berbahagia. Salam ta'zim dari kami di Surabaya, diiringi dengan doa untuk panjenengan semua, semoga di penghujung tahun 2024 ini kita senantiasa diberkahi dalam segala hal kehidupan kita dunia sampai di akhiratnya, sampai masuk tahun Masehi 2025. Besok malam jam 00 WIB. Semoga senantiasa kita diberikan umur yang panjang, berkah rezeki melimpah, berkah usia kita untuk bekal ibadah, berkah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, serta kita senantiasa meningkat
kebahagiaannya hasanah fid dunya hatal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, perkenankanlah kami untuk sowan silaturahmi via udara ini dengan panjenengan semua untuk berbagi informasi, mengkaji, memahami ilmu yang selama ini belum kita ketahui atau yang sudah pernah kita ketahui, yang sudah memiliki, anggaplah untuk menguatkan supaya tambah meyakini dengan ilmu yakin, ainul yakin, dan bahkan hakul yakin. Semoga Allah senantiasa meridhoi usaha kita ini, senantiasa kita diberikan ilmu yang manfaah, maslahah di dunia hatal akhirah. Para pemirsa dan pendengar semua, dimanapun panjenengan berada, baru-baru ini ada informasi kecelakaan di luar negeri, begitu juga tsunami di Peru baru-baru ini. 3 pesawat mengalami kecelakaan, yang paling dahsyat yaitu yang ada di Korea Selatan, Jeju Air. Tidak kalah goncangnya bencana yang ada di luar negeri sana, di negeri kita sendiri ini sebenarnya bergoncang, tapi tidak kelihatan lahiriahnya, hanya terlihat batiniahnya, alias masih ada PR berat buat kita semua. Karena yang kita harapkan selama ini, campur tangan dari pihak negara masih belum kunjung datang untuk menemani. Maka kita harus istiqomah, amar ma'ruf nahi anil mungkar, sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kita masing-masing. Tetap tidak akan pernah berhenti membahas masalah yang masih belum kelar ini. Kita selalu menyampaikan by data supaya kajian kita ini benar-benar memiliki makna, tidak hanya sekedar retorika atau pendapat, asumsi, interpretasi saya saja. Malam hari ini kita tampilkan di link deskripsi di bawah video kita ini, yakni ada ucapan sekaligus keyakinan dan pemahaman dari Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir As-Saqaf yang menyampaikan bahwa di Tarim sana, ya, antara makam Zambal, terus makam Furaid, dan makam Akdar, kuburan. 3 makam ini makam yang paling dimuliakan di daerah Tarim Hadramaut sana. Ini tidak hanya sekedar keyakinan yang dibangun oleh kalangan habaib bahwa ketiga makam tersebut adalah makam yang keramat, tetapi juga memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan jika dipropagandakan secara masif, maka akan menyaingi raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Jenengan nanti simak sendiri atau mungkin saya setel biar semua mendengar. Pusatnya terus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Jadi kuburan habaib itu bisa menyelesaikan segala macam masalah. Bahkan bisa juga pernah kami sampaikan kepada panjenengan semua tentang idza takhayyartum fil umur fasta'inu min ahlil kubur. Ketika kita bingung urusan apa saja, maka mintalah bantuan kepada ahli kubur. Apalagi ahli kubur dari kalangan Ba'alawi yang ada di Zambal, Furaid, dan Akdar sana, di Tarim.
Oleh sebab itu, selain video tadi, saya juga menyampaikan kitab yang berjudul Al-Quburiyah fil Yaman, Asy'atuha Atharuha Mauqiful Ulama'u minha, karangan Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mu'alim. Nanti panjenengan bisa pelajari sendiri, halamannya hampir 500 halaman. Al-Quburiyah fil Yaman, sudah kami sertakan di haizin.com, yang bisa panjenengan akses semua, bisa dikaji bersama di pondok-pondok pesantren di seluruh dunia, universitas-universitas Islam, universitas-universitas umum, ya, semua jadikan sebagai bahan kajian atau bahsul masail bersama. PBNU, MUI, Muhammadiyah bisa turut serta mengkaji Al-Quburiyah fil Yaman. Ini menceritakan secara detail akidahnya Sufi yang ada di Yaman dan sekitarnya, tidak hanya di Yaman saja, di seluruh dunia Islam. Bahkan Indonesia pun turut serta dicantumkan karena berhubungan dengan tempat hijrahnya kaum Ba'alawi. Manhajar. Nah, jadi mahjar tempat hijrah. Mereka kaum Ba'alawi sampai ke Singapura, Malaya, Indonesia atau Nusantara ini. Nanti panjenengan bisa kaji bersama untuk mencocokkan apa yang disampaikan oleh Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir As-Saqaf di halaman 300-an ya. Karena di versi cetak tidak bisa kami cocokkan halamannya, nggak ada halamannya yang kami cetak ini. Kalau di versi PDF nanti bisa jenengan buka mulai halaman 230. Itu keterangan yang sangat penting tentang keyakinan habaib-habaib Ba'alawi yang ada di sana sejak dulu. Bahwa mereka selalu mempropagandakan yang namanya khurafat atas dasar karomat, dibumbui dengan sihir-sihir. Dan saling berlomba-lomba untuk mempertinggi ya tingkat kehebatan khurafat. Apalagi ketika dibalut dengan trik dan intrik, ilmu sihir malah tambah kuat. Waqad maudha fi tilkal muhimmat ila anqala atasyah mimma yahrumu ma yuqalu inta ikbali zairin ilal mazum sawar. Ya waliyallah jina ilaika hatutna dzamba baina yadaika. Hal-hal seperti ini sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Mohon maaf, jangan sampai para pemirsa dan pendengar semua menvonis saya ini anti ziarah kubur. Tidak, saya juga ziarah kubur. Saya ziarah Wali Songo, saya ziarah masyayikh saya. Tapi ziarah kubur saya itu mengingat akhirat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Tujuan ziarah kubur itu masalah tabarukan, masalah apa itu otomatis saja gitu loh. Nggak perlu kita minta kepada ahli kubur, ya waliyallah ji'na ilaika, wahai waliullah kami datang kepadamu untuk menggugurkan dosa-dosaku di depanmu. Lah ini kan termasuk bagian daripada wasilah yang tidak sesuai syariah. Ini memang mirip-mirip tipis. Ini tugas dari para kiai, ulama-ulama Nahdliyin kita. Jangan sampai yang syar'i nyerempet ke sufi. Sufi bukan sufi sunni, tapi sunni yang syi'i. Berbahayanya ini di sini. Jadi Al-Quburiyah fil Yaman, mulai halaman 230 kalau versi PDF di komputer, laptop, ataupun di HP panjenengan. Kalau yang di versi cetakan ini nggak ada halamannya. Ini jelas menyebutkan di situ tentang pesan ya dari Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mu'alim supaya berhati-hati dalam mengikuti tradisi orang-orang Hadrami. Bahwa orang-orang Hadrami ini sangat berlebihan dalam menyikapi kuburan-kuburan. Al-Quburiyah fil Yaman itu aliran sufi yang mengagungkan kuburan di daerah Yaman, Hadramaut Yaman. Ini sangat berbahaya bagi akidah kita. Kalau makam Rasulullah itu tidak dibangun begitu megah dan mewah, enggak, itu hanya pagar kelilingnya saja, melindungi supaya tidak dicuri atau diganggu oleh orang-orang yang ingin merusak makam Nabi. Karena
makam Nabi itu pernah mau dicuri jasadnya. Begitu juga orang-orang Syi'i itu tidak suka dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Sebelah sampingnya makam Nabi kan sahabat Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau Syi'i, orang-orang Syiah, ya, Imamiyah, Itsna Asyariyah, ya, ziarah ke makam Rasulullah, itu paling benci ya dengan kedua orang simbol dari Tauhid katanya. Sahabat Abu Bakar dan Umar. Saking bencinya orang-orang Syiah itu. Orang-orang Syiah itu juga benci dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Para Habib Ba'alawi itu kan ya, coba dengan telitilah di setiap ceramahnya, di setiap mauidhah hasanahnya, di setiap kajian-kajiannya, apakah pernah memuji Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah? Kan enggak. Yang dipuja dan dipuji itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra saja. Dan Sayyidah Khadijah istri Rasulullah yang pertama. Ini ciri khas dari kaum Syi'i. Kalau Sufi, Sunni masih seimbang. Nah, kaum Ba'alawi itu masih menggunakan dawuh-dawuhnya sahabat selain sahabat Ali karamallahu wajhah, tetapi dengan niat merendahkan. Dengan niat merendahkan, bukan niat untuk mengagungkan. Yang diagungkan itu hanya sahabat Ali karamallahu wajhah, menantu Rasulullah dan juga sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai segitunya ya orang-orang Syiah itu, seandainya makam Sayyidah Fatimah putri Rasulullah ditemukan, wah, akan dibangun makam tersebut dengan makam yang sangat mewah dan megah. Untungnya ya makam Sayyidah Fatimah Az-Zahra di Baqi itu dirahasiakan. Pada waktu malam hari, Sayyidina Ali bersama Hasan dan Husain menyembunyikan diri, tidak diketahui oleh umat Islam pada waktu itu, ya, langsung menguburkan makam Sayyidah Fatimah binti Rasulullah di makam Baqi supaya tidak dikultuskan, tidak diagungkan. Tidak hanya satu gundukan, tetapi ada yang mengatakan sampai 7 gundukan supaya tidak dilacak oleh orang-orang yang sangat mencintai beliaunya, almarhumah, atau mungkin dari kalangan khalifah. Karena pada waktu itu meninggalnya Sayyidah Fatimah itu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang ada kontradiksi ya, antara khalifah dengan pihak keluarga Rasulullah pada waktu itu. Tapi ini tidak perlu dibesar-besarkan. Intinya, alhamdulillah, makam Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak diketahui posisinya di mana. Sampai sekarang. Lah sebenarnya makam Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu juga tidak asli, yang ada di Najaf itu tidak asli. Karena pada waktu itu takutnya nanti ketika makam Sayyidina Ali ditemukan akan dicemooh musuh-musuh Sayyidina Ali. Akan menjadi fitnah, ya. Mungkin akan dicuri atau dihancurkan, ya, atau akan diapakan gitu oleh Khawarij, Murji'ah, ya. Orang-orang yang tidak menyukai politiknya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mulai halaman 230 Al-Quburiyah fil Yaman. Lalu dibuka kembali lagi sampai ke halaman berikutnya bahwa Makbaroh wa minha maqabiru Tarim as-salas. Di antara kuburan-kuburan yang ada di Tarim 3 itu diagungkan oleh orang-orang Yaman, khususnya kaum Ba'alawi. Yang pertama adalah Zambal, Furet, dan Akdar. Wal yajma wa ismu syamilin wa basyar lithalas. Jadi yang Akdar ini termasuk tanah yang diwakafkan oleh keluarga Al-Akdar. Terus berikutnya di Zambal, ini yang paling mulia. Wa amma maqabiru Madinati Tarim wa azamuha wa ahaqquha bitaktim makbaroh Zambal. Jadi yang paling agung makam atau kuburan yang ada di Tarim itu adalah kuburan Zambal. Bi fathiza wa sukunin nun wa fathil muwahhidah akhir walam Zambal. Wa ya makbaratus Sahda al-Ashraf. Di Zambal itu banyak makam
para sayyid yang mulia-mulia, sayyid dan syarif. Wa fiha minal ulama'il amilin wal uliya'i was sholihin. Di makam Zambal tersebut dikuburkan ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, aulia-aulia, orang-orang soleh yang tidak terbilang jumlahnya. Wa kana Asy-Syaikh Abdurrahman As-Segaf yaqulu fiha min akbaril aulia aktsaru min asyrati alafin. Di Zambal itu ada penggedenya para wali lebih dari 10.000 orang. Dan ada 80 wali kutub dari kalangan syarif dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwi dzalika. Wa hukiya an Syekhil Wali Sa'ad bin Ali wa yuqalu anna fiha isbatun minas sahabah arsalahum as-satib. Sebenarnya makam Zambal itu yang paling harus ya, paling mulia isi di dalamnya itu justru makamnya sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pernah diutus oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi para pembelot Qitalul Murtadin itu bersama dengan Ziyad bin Ubaid Al-Ansori. Famata katsirun minhum bitarim, tapi walam nu'raf kuburahum, tidak diketahui kuburnya ya di sekitar situ. Tetapi ada yang meriwayatkan bahwa kuburan para sahabat Nabi yang ada di Zambal itu dengan makam Al-Faqihil Muqaddam sekarang itu sebelah timurnya antara sepelemparan batu. Ya perkiraan ya ngelempar batu itu sampai seberapa? Misalkan anggaplah 20 meter atau 50 meter lah maksimal ya. Melempar batu, bukan lemparan panah ya. Jadi sebenarnya para leluhur Ba'alawi yang dimakamkan di Zambal, di Furoid, di Akdar, paling banyak di Zambal, itu menggusur kedudukan sahabat Nabi yang diutus oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk Qitalul Murtadin, memerangi para pembelot Bugot yang tidak mau diperintah oleh kekhilafahan Islam. Allah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, yang ngendiko siapa? Yang mengatakan bahwa kuburannya para sahabat itu di sebelah timurnya kuburannya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Habib Abdurrahman As-Segaf sendiri. Habib Abdurrahman As-Segaf itu leluhurnya marga As-Segaf, termasuk leluhurnya Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir itu. Ya leluhurnya ketua Rabithah Alawiyah juga. Marga As-Segaf semua. Ya, baik yang ada di Gresik ataupun yang ada di Solo dan di mana-mana. Nah, diceritakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf annahu qala inna kuburahum syarqai qabril Ustadz Al-Azam Al-Faqihil Muqaddam binahwi romyati hajarin. Jadi sebelah timurnya Ustadz Al-Azam Al-Faqihil Muqaddam sepelemparan batu. Wa dzalika bi qurbi Masjidil Arif billah Abu Bakar Basumaileh wa nafa'ana bihim. Nah, ini yang ditiru oleh Kang Mas Syekh ya leluhurnya sendiri, tapi justru malah salah memahami. Kemungkinan besar yang di Al-Quburiyah fil Yaman diambil referensinya dari Al-Masru'ur Rawi ini, juz pertama di Al-Masru'ur Rawi. Harusnya yang dimaksud dengan Raudhah min Riyadil Jannah itu orang-orang yang dimakamkan di situ itu memperoleh kenikmatan, menunggu dikiamatkan dengan mendapatkan nikmat yang tiada tara. Karena alam barzah atau kuburan itu kan bisa menjadi Raudhah min Riyadil Jannah atau khufrah min khufratin nar. Min khufarin nar jamaknya khufrah itu khufar. Ini di halaman 283 Al-Masru'ur Rawi juz 1. Nanti jenengan cari sendiri di video-video kami yang sudah kami sertakan. Al-Masru'ur Rawi versi cetakan di haizin.com. Sudah pernah kami sampaikan ke panjenengan. Al-Masru'ur Rawi juz awal atau juz 1. Bahwa Syekh Abdurrahman atau Habib Abdurrahman As-Sakaf. Habib Abdurrahman As-Sakaf itu anaknya Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Shahibud Darab bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbad bin Ali Kholik Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah, katanya seperti itu nyambung sampai Imam Ahmad katanya, tapi dipaksakan Ubaidillah ini putus fiktif ya, nggak nyambung sampai Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, tapi nyambungnya sampai Imam Ahmad Al-Muhajir versi Ba'alawi.
di wa kaifiyatu ziyaratihim, cara berziarah ke Tarim. Inilah yang digemakan, digelorakan, dipasar marketkan ke seluruh Indonesia. Kiai-kiai Kalimantan Timur, Selatan, Kalimantan Barat, ya, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jogja, Solo, Madura, dan di mana-mana, Sulawesi juga, Mataram, Lombok sana, untuk berziarah ke Tarim Zambal sana. Karena ada 3 tempat makam keramat, yakni Zambal, Furaid, dan Akdar. Caranya bagaimana? Pertama harus ziarah ke makam Al-Faqihil Muqaddam dulu. Nah, inilah yang namanya torekoh, bukan torekoh Alawiyin ala Ali karamallahu wajhah, tapi Alawiyin ala Alwi bin Ubaidillah. Jadi torekoh Alawiyah ala Alwi bin Ubaidillah, bukan Alawiyah ala Alawiyin Ali karamallahu wajhah. Ayyabda'a awalan bi ziyaratil Ustadz Al-Azam Al-Faqihil Muqaddam. Walaupun orang tuamu, gurumu dimakamkan di Zambal situ, tapi tetap harus pertama kali Al-Faqihil Muqaddam dulu. Ini sudah menjadi tuntunan kok. Ini ditulis pada abad 11 Hijriah, paling pertama. Ada lagi Al-Jauhar, Al-Ghuror, ya, Fathur Rahimir Rahman, ya, sama. Ini qala Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Baharmai, ra'aitu asy-Syaikhani Abah Bakrin wa Umar. Lah ini loh. Apakah orang-orang Ba'alawi itu menghormati sahabat Abu Bakar dan Umar? Tidak. Kadang menggunakan kaul dawuh anjurannya, tetapi di belakangnya itu menjatuhkannya. Ini bentuknya. Contohnya, ra'aitu ini saya melihat 2 orang sepuh, yaitu ini Syekh Ahmad bin Muhammad Baharmai ini bermimpi melihat sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma fil manami. Ya, mimpi. Faqala, maka sahabat Abu Bakar dan Umar berkata kepadaku, idza zurta fa al-faqihil muqaddam awalan. Ketika kamu berziarah, maka ziarahlah ke makamnya Al-Faqihil Muqaddam pertama kali. Tsumma zur man syi'ta. Lalu berziarah ke siapa yang engkau mau. Ya mungkin Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya mungkin makam Imam Ali Kholiq Kisam. Bahkan Imam Ali Kholiq Kisam yang pertama kali masuk ke Tarim itu aja di nomor berapa kan? Yang pertama Al-Faqihil Muqaddam dulu. Padahal Al-Faqihil Muqaddam itu cucunya, cicitnya Ali Kholiq Kisam. Nah ini kan sangat-sangat ya merendahkan. Ya ini berdasarkan dawuhnya sahabat Abu Bakar dan Umar melalui mimpi. Sekali lagi mimpi, yang mimpi. Oleh sebab itu kemuliaan kota Tarim itu selalu diisbat dengan mimpi-mimpi. Saya pernah mengatakan seperti itu. Nah, jadi ada tuntunannya. Lalu ziarah ke ini, gini. Oleh sebab itu, tradisi ziarah yang berlebihan di Nusantara ini sebagian diilhami oleh ajaran Habaib Ba'alawi. Oleh sebab itu, ziarahlah, gak apa-apa. Utakirul akhirah. Bukan tabarruk atau tolabil barokah atau lil wasilah secara berlebihan, lil karomah secara berlebihan, tidak. Dan di akhir bawah sendiri halaman 283 Al-Masyhur Urawi, keterangan dari 279 Dzikru Maqabir Madinah Tarim wa huqiya an Abdirrahman As-Saqqaf. Ini leluhurnya Habib Syekh ini. Habib Syekh. Ini ada berita Habib Syekh sudah sampai ke Banyuwangi. Besok malam akan tampil reaksi dari warga Banyuwangi seperti apa, semoga terkendali. Ya, semoga terkendali. Kami tidak ikut ngompor-ngompori, nanti kalau Yai ngompor-ngompori kan ya nggak enak juga lah. Gitu ya. Ini kan kebijakan dari saudara-saudari yang ada di Banyuwangi sana. Harusnya kalau memang jadi tetap ngisi sholawat Nabi di Banyuwangi, Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir As-Saqqaf juga harus minta maaf kepada umat Islam khususnya Nahdliyin, bahwa yang disampaikan itu hanya kemungkinan tidak disengaja atau bagaimana, tentang menggubah ya halal waton, ya
LDI bolone NU, Habib Rizik gurune NU. Begitu juga Yusuf Mansur itu ya idolane NU, Habaib idolane NU. Habaib idolane NU. Nah, ini termasuk bagian daripada propaganda. Ya. Minta maaf kepada seluruh umat Islam. Kalau tidak, ya semoga karomah Allah diperlihatkan di Banyuwangi. Banyuwangi itu kota yang sangat wangi, harum baunya. Jangan dikotori dengan orang-orang yang kotor hatinya. Ini wahukia an Abdurrahman As-Sakaf. Diceritakan dari Habib Abdurrahman As-Sakaf, wahakahu As-Sayyid Al-Jalil Abdullah bin Ahmad Abi Bakar bin Ustadz Al-Azam an ba'di masyahi bi Makkah. Diceritakan pula oleh Sayyid Abdullah bin Ahmad bin Abi Bakar bin Al-Ustadz Al-Azam, yakni cicitnya Muhammad Al-Faqih Muqaddam an ba'di masyahi bi Makkah. Diceritakan dari sebagian guru-gurunya yang ada di Mekah. Nah, inilah klaim. Terus ya akar seperti ini. Khol Haromain, ya alhamdulillah nggak memakai kemarin itu Khol Malang ya. Khol Haromain di Malang ya. Habib Abdullah bil Faqih, Habib Abdul Qadir bil Faqih ya. Yang menjadi juru bicara penceramahnya siapa? Ya mesti orang pribumi, bukan Mbak Alawi. Itu sejak dulu itu begitu. Pengarang Al-Jawharus Syafas itu bukan Mbak Alawi. Abdurrahman bin Muhammad Al-Khotib itu non Mbak Alawi. Ya begitu. Lalu non Mbak Alawi saja percaya lah. Abdullah bin Nuh itu bukan Ba'alawi, Kiai Haji Abdullah bin Nuh dari Cianjur ya, itu bukan Ba'alawi tetapi mendukung Ba'alawi ya, sama seperti Dik Faiz Sukron Ma'mun yang kemarin sempat saya simak ngelantur, ketua MUI DKI memilukan koyok-koyok wong Jakarta, DKI Jakarta ora ono sing alim alamah sekelas ya, berdasarkan anaknya Kiai Haji Sukron Ma'mun, berdasarkan nasabnya itu. Jadi kualitasnya pun tidak kalah dengan kiai-kiai yang banyak di sana. Ini selalu mengklaim an ba'di masyayikh. Siapa tidak disebutkan. Pokoknya berasal dari sebagian guru-gurunya yang ada di Mekah. Ulama Mekah saja berkata seperti ini. Bima annahuma qala, bahwa sesungguhnya Abdullah bin Ahmad bin Abi Bakar As-Sakron ya, Abu Bakar bukan As-Sakron, bin Abu Bakar bin Ustadz Al-Azam dan Habib Abdurrahman As-Sakaf itu berkata, anna tahtal furaid al-ahmar raudhatun min riyadil jannah. Ini poinnya. Paling bawah sendiri. Al-Masrawi itu satu. Paling bawah sendiri. Bahwa sesungguhnya di bawah kuburan atau makam furaid Al-Ahmar, ya tanahnya kan kemerah-merahan, raudhatun min riyadil jannah. Maksudnya kemungkinan orang-orang yang dimakamkan di furaid, ya kan, Zambal, furaid, Akdar ya. Ini furaidnya itu makam di bawahnya orang-orang yang dimakamkan di situ itu mendapatkan kenikmatan kubur yang langgeng ila yaumil qiyamah, raudhah min riyadil jannah. Kemungkinan maksudnya seperti itu. Oleh sebab itu saya tulis di sini, kemungkinan Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf ini salah paham, salah memahami. Tidaknya Kang Mas Syekh saja, Habib-habib semua. Bahkan tadi yang di link deskripsi video yang kami sertakan di bawah ini, itu juga tidak hanya Kang Mas Syekh saja, tapi ada Habib-habib yang lain, yang halunya luar biasa, sama saja. Ketika apa saja itu mintalah bantuan, mintalah pertolongan kepada kubur leluhur kami di Zambal, di Tarim. Nah, inilah ajaran sesat menyesatkan. Mohon maaf, tidak ada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Kalau wasilah, barokah, ya itu tidak seperti itu gitu loh. Ini namanya mengagungkan kuburan masing-masing. Nanti akan ada karomah-karomah halu-halu, ya. Sama ketika orang-orang Yaman ya sampai sekarang itu makan daun kot itu. Akhirnya berhalusinasi kan gitu. Qala anna tahtal furaid al-ahmar raudhatun min riyadil jannah. Lalu dipahami oleh Habib Syekh dan lain-lain bahwa di Tarim itu ada raudhah min riyadil jannah. Padahal raudhah min riyadil jannah itu hanya ada di Madinah Al-Munawwarah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil
jannah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 300 lebih sedikit meter persegi antara makam Nabi dengan mimbar Nabi yang ada di Masjid Nabawi yang asli Raudhah ini, bukan Raudhah yang versi makam di Tarim di Furet ini, bukan. Tapi akhirnya terus-menerus akan disampaikan kepada jamaah roh, mampir ke Tarim 12 hari, nanti akan dikasih informasi bahwa doalah di sini. Ini sangat hebat, sinyalnya sangat kuat diijabahi. Karena ini adalah Raudhah min Riyadil Jannah, ini ada kitabnya Al-Mashra'ur Rawi, didukung lagi Al-Quburiyah fil Yamani ya. Tapi sebenarnya Al-Quburiyah fil Yaman ini netral, tidak dikarang oleh kalangan Ba'alawi yang mendukung akidahnya Ba'alawi, bukan. Nanti jenengan baca sendiri. Nah di sini juga disebutkan lebih detail lagi daripada Al-Mashra'ur Rawi bahwa Makbarah Akdar bifathil hamzah a wa sukunil kaf ak wa fathil muhmalah dar. Waktu sama hadhil maqabir athalat basyar. Jadi kuburan 3, Zambal, Furet dan Akdar ini termasuk dengan bisa dinamakan kuburan basyar. Bifathil muwahhadah wa tasdidil mu'jamah akhirur ra wa ismul waqif, orang yang mewakafkan tanah di situ, Basyar, bukan Bashar al-Assad, bukan Basyar. Jadi nanti jangan kaji sendiri, sangat baik isinya, ya bagus, berkualitas materinya. Ini nanti ada syair-syair juga yang mengagungkan klan Ba'alawi sana. Jadi banyak makam-makam yang dikuburkan, yang diagungkan ya di Yaman sana. Di antaranya yang paling hebat ini ada 3 tempat itu. Di Tarim ini, Tarim, Zambal, Furait dan Akdar. Kalau di Al-Mashra'ur Rawi ini sekilas saja bahasannya. Tapi tetap dibahas dalam beberapa lembar. Bahkan sampai wa kaifiyatu ziyaratihim, bagaimana cara menziarahi makam keramat yang ada di Tarim, yang ada di Zambal, Akdar dan Furet itu. Jadi sekali lagi jangan simak nanti video yang kami sertakan di bawah link ini, link di bawah video ini. Jadi kemungkinan besar Kang Mas Syekh ini juga salah memahami. Yang dimaksud Raudhah min Riyadil Jannah itu bukan Raudhah seperti Raudhahnya Nabawi, Masjid Nabawi, tapi Raudhah yang di bawahnya, yang dimakamkan di makam Furet itu loh, ya, diberi anugerah nikmat dari ilahi menjadi taman-taman surgawi, itulah aslinya seperti itu. Kan doa-doa kita sering kita panjatkan, Allahumma ja'al kuburohum raudhatan min riyadil jinan, atau min riyadil jannah bisa. Wala taj'al kuburohum kufratan min kufarin niron misalkan. Itu kan doa-doa kita. Nah, itu. Tapi difahami itu Raudhah atau Raudhah, terus percaya diri. Oleh sebab itu Kang Mas Syekh harus ngaji lagi. Kang Mas Syekh ini lama dihormati lah, akhirnya lupa diri itu lah. Akhirnya nggak mementingkan kajian keilmuan itu akhirnya itu. Jadi semoga saja jika nanti terlaksana sholawatan di Banyuwangi sana tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Walaupun reaksi umat Islam di sana pro dan kontra, tetapi ya tetap carilah jalan yang terbaik, jalan yang terbaik. Kemungkinan Kang Mas Syekh akan meminta maaf atau klarifikasi di sana atau bagaimana. Karena Banyuwangi ini termasuk pusat, ya, pusat asal-usul dari Mbah Sunan Giri itu berasal dari Kecamatan Giri di Banyuwangi sana. Itu juga pintu Bali, pintu masuk keluar Bali dari Jawa itu juga dari Banyuwangi sana. Oleh sebab itu pesan kami untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana-mana, jaga persatuan dan kesatuan, selesaikan segala sesuatu dengan kebijaksanaan, jangan dengan hawa nafsu. Walaupun kita dihina-hina, tetapi tetap kita berkobar semangat untuk
mencerdaskan umat. Kita pun tidak ingin seandainya kami diundang menjadi pembicara atau penceramah di mana-mana itu terus dihentikan, ya enggak, sama-sama. Sama-sama. Yang penting niatnya baik, ya. Dan kalau salah ya minta maaf. Minta maaf. Kang Mas Syekh minta maaf lah kepada umat Islam semua. Karena apa? Kalau jenengan nggak mau minta maaf, akan disalahpahami oleh umat Islam ini, khususnya warga Nahdliyin yang tersadarkan. Kecuali warga Nahdliyin yang belum menyadari akan kesalahan pemahaman, ya, keyakinan selama ini, ya akan taklid buta kepada Habaib Alawi. Apalagi baru-baru ini ada informasi seandainya 4 juta warga Ba'alawi bersatu akan selesai, ya bisa menguasai negeri ini. Hal-hal seperti ini kalau dibesar-besarkan nanti tambah panas suasananya. Sebab itu saya tidak memanaskan suasana di akhir tahun 2024 ini, tapi kami ngedem-ngedem saja. Semoga semuanya baik-baik saja. Jika nanti terlaksana, semoga ada ma'unah dan karomah dari ilahi Rabbi yang Maha Kuasa untuk kebaikan bersama. Semoga saja Allah ridhoinya. Maksud dan niat baik kita bersama. Karena musuh kita tidak hanya syaitonir rajim saja, tetapi juga syaitonal insi juga. Bahkan musuh paling berat itu adalah saudara. Saudara sama umat Islam. Nanti kalau ditemani ya bisa perang saudara. Kadang-kadang ini bagian daripada sunatullah, semoga tidak. Tetap jaga kerukunan. Jaga kerukunan. Saya ngadem semua. Kita akan berinteraksi, membaca tulisan dan membahasnya, tulisan panjenengan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Doyan es teh. Ini nama samaran, doyan es teh. Mungkin es tehnya Pak Sunhaji. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, amin, matur suwun, saling mendoakan, semoga jenengan juga sehat panjang umur. Sampai saat ini, apakah sudah ditempuh jalur hukum terkait pembelokan sejarah dan masifnya makam-makam palsu? Khawatir jadi blunder jika tak segera ditindaklanjuti. Nggih. Sudah, Pak Doyan es teh, sudah, tapi lambat. Gara-gara kita masih belum kuat secara finansial. Semua berjalan itu dengan uang dan uang. Makam yang di Basunan Bonang Uban itu kan sudah dilaporkan, tapi buktinya mana? Buktinya mana? Nggih. Harus ditindaklanjuti, nggih. Ini sudah memasuki era informasi global. Penjajahannya juga global, ekonomi, politik, hukumnya juga global, bahkan budaya bisa global, tidak hanya lokal. Informasi yang ada di bagian luar negeri bisa masuk ke dalam negeri kita ini secepat kilat. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam menyikapi, melakukan filterisasi anak kita, ya. Kalau nonton YouTube ya nonton YouTube lah, YouTube KRT Nur Hadi Negara, mohon maaf, Karma 212 dan lainnya yang bermanfaat, ya, mengandung keilmuan. Jadi medsos seperti ini kan benar-benar bermanfaat, ya, membawa maslahat. Ya. Bu Zain Zeta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Syekh benar-benar mewarisi sifat dan kebiasaan leluhurnya. Nggih tadi Abdurrahman Asakov. Lihai dan mahir, dusta dan membelokkan sejarah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kecuali belinya di pasar. Nggih. Jatuh tidak jauh dari pedagangnya, Bu Zain Zeta. Nggih. Ya memang begitu. Jadi rata-rata 99% Habaib Alawi, baik yang di luar negeri ataupun di dalam negeri kita, ini sama. Sama. Pemikirannya itu sama, karena ada dasar kitabnya, Bu Zain Zeta. Kalau nggak ada pedomannya itu, ya mungkin itu personal ya, individual ya, oknum ya. Ini ada kitabnya, ada pedomannya. Kadang-kadang salah memahami kitab pedomannya sendiri, sama seperti ini. Raudhah min Riyadhil Jannah. Padahal yang dimaksud oleh Abdurrahman Asakov leluhurnya, Kang Mas Syekh ini mungkin tidak seperti itu. Tapi oleh generasi keturunannya dipahami dengan pemahaman raudhah itu. Bahkan berlebihan sampai meminta ke makam-makam mereka, wali-wali versi mereka, padahal itu palsu. Cobalah, ini jika dilihat oleh seluruh umat Islam yang ada di Timur Tengah sana, pantaskah
keyakinan amaliyah seperti itu. Akidah, syariah, amaliyah seperti itu. Gak cocok. Wali Songo dan duriyahnya itu memperbolehkan ziarah kubur, tudzakirul akhirah. Masalah barokah wasilah itu nomor berapa? Itu otomatis, nggak perlu sambat-sambat kepada ahli kubur. Duh, Mbah Sunan Ampel, mugi panjenengan suwonaken dan Gusti Allah, mugi-mugi kula masuk swarga. Tidak seperti itu. Cukup mendoakan. Ya. Tabarukan itu nomor berapa? Walaupun ada yang memperbolehkan dari mazhab Syafi'iyah ada, tetapi tidak sampai berlebihan. Nggih Bu Senzeta, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali belinya di pasar, jauh dari pedagangnya. Macan loreng, Jember berdoa mudah-mudahan besok di Banyuwangi aman-aman saja, tapi perhitungan Jawa geger geden. Ini loh, Pak Macan loreng ini memprediksi seperti itu, tapi semoga tidak nggih Pak Macan loreng. Saya ini melalui studio ini kami mewanti-wanti, ayo jaga persatuan umat. Jangan sampai malah manas-manasi suasana. Bagaimana jika saya mengobarkan perang di sana? Bagaimana? Ya malah acur semua. Gitu. Padahal sesama umat Islam yang keplok-keplok akhirnya orang lain. Dan inilah yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu, Kang Mas Syekh harus minta maaf. Apalagi minta maaf ke warga Banyuwangi sana. Begitu juga bupatinya sekarang kan wanita, ya. Istrinya Mas Azwar Anas itu, ya. Sudah diancam sama muslimin-muslimat sana, nanti kalau masih tetap diselenggarakan akan di KPK-kan seperti itu. Tapi semoga aman-aman saja, nggih. Kalau tahun baru itu biasanya kan hujan angin, hujan deras dan lain sebagainya, nggih. Channel Ngaji Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa kita memang lemah dan penakut untuk saat. Namun yang kami takuti yaitu soal nasab Habib dan kerusakan lingkungan yang merajalela. Semoga jenengan dan kawan-kawan sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Channel Ngaji Vision matur suwun nggih. Kerusakan yang ada di muka bumi ini akibat perbuatan kita sendiri, umat manusia. Ya, salahnya ketika Habib Ba'alawi itu mendoktrin saudara-saudari kita mampu mengantisipasi secara keseluruhannya. Hanya menanggulangi tahap demi tahap seperti ini. Oke, channel Ngaji Efisien. Karena memang daya sesatnya ajaran Ba'alawi itu luar biasa. Luar biasa sebenarnya. Dikatakan sesat pasti nggak mau. Pasti akan bela diri mereka. Nggih, begitu nggih. Mas Dade, assalamualaikum ya nur waalaikumsalam. Mugi tansah pinaringan sehat barokah, medar ilmu kangge pepadang kawula ingkang tasih bebel mboten sami-sami. Kita ini sama-sama cerdas di zaman sekarang Bu Mas Dade. Tidak ada orang paling. Sama-sama jenengan memiliki kelebihan yang saya tidak punya. Mungkin saya juga punya sedikit kelebihan yang akan kami transferkan ke panjenengan. Sama-sama saling memberi dan menerima. Nggih, sama-sama. Paling-paling halu. Martapura hadir, siap nyimak ya nggih. Alhamdulillah Martapura Kalimantan Selatan sana bangkit. Nggih, Martapura jangan sampai seperti yang disampaikan oleh kawan yang nulis di komentar seperti ini dulu bahwa Kesultanan Turki Utsmani bisa tumbang, kalah perang. 1924 itu sudah hancur total. Nggak ada lagi Kesultanan Turki Utsmani gara-gara apa? Sultan-sultannya itu percaya dengan halu-halunya kaum sufi. Oleh sebab itu, presiden kita harus kuat. Anggota DPR, MPR, menteri, gubernur, bupati, wali kota kita, camat, lurah kita harus kuat. Tidak boleh malah jadi mukhibin. Gitu. Lu anggota TNI, polisi kok jadi mukhibin itu piye to? Piye to ki? Lemah, akan mudah dikendalikan, ditundukkan oleh negara-negara yang kuat secara ekonominya, persenjataannya. Bahaya, nggih, bahaya. Ambillah pelajaran Kesultanan Turki Utsmani sana. 1924 Masehi jatuh total, wilayahnya hilang semua. Dibuat bancaan sama Italia, Perancis, Inggris, ya. Inilah pelajaran bagi kita semua. Nggih, Bu Mas Dade. Paling halu, nggih, Martapura, nggih, tempatnya emas dan mutiara. Pacai,
Mengapa Pak Kiai kaum Ba'alawi suka memuja kuburan leluhurnya? Apakah Syiah dan LDI juga Pak Kiai? Kalau Syiah iya Pak Jai, tapi LDI enggak. LDI itu mangklah antara ke Muhammadiyah dan ke NU-an. Tapi banyak hurufnya LDI. Tapi kalau Syiah iya. Syiah itu mirip Ba'alawi. Mirip. Kemiripannya 75%. Dalam hal membesar-besarkan, mengagungkan, menghiasi mewah makbarah leluhurnya. Sebelum meninggal dunia biasa-biasa saja. Setelah meninggal dunia jadi luar biasa. Kalau nggak percaya coba lihat makamnya almarhum ya Habib-Habib di antara mereka. Makamnya dikasih kamar-kamaran, diselimuti, dikasih lampu-lampuan, dikasih AC. Alasannya supaya yang berziarah itu kerasan. Ini makam apa pasar? Heran. Jadi begini loh sebenarnya, kenapa ke orang-orang Nusantara dulu itu tidak begitu memperdulikan makam itu gara-gara apa? Setelah 40 tahun atau 60 tahun, orang yang dimakamkan itu sudah terurai jasadnya, menyatu dengan tanah, dari tanah kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Tapi wa minha nukhrijukum taratan ukhra, itu ma baina nafkhataini baun. Di sini ada, terangannya ada. Kapan-kapan kita bacakan lagi. Nih, begitu nggih, Pak Jai. Mengapa Pak Kiai paling suka memuja kuburan leluhurnya? Karena mereka kaum sufi. Ya. Kaum sufi yang lebih condong ke Syi'i. Tapi kalau LDI bukan Pak Jai. Bukan. LDI enggak. Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu tidak. Mereka hanya mementingkan, yang penting mengagungkan uang. Uang dan uang. Bukan mengagungkan kuburan ya ono uangnya ya. Sama kalau Ba'alawi mengagungkan kuburan gara-gara uang, tapi nggak seberapa dibandingkan dengan LDI. Yang penting duit. Ujung-ujungnya duit UUD. Awan Yuri, selamat malam Kiai, selamat malam. Saya ikut ngaji saja, tidak ada pertanyaan. Matur nuwun, sudah dibaca, wassalam. Sama-sama Pak Anjuri. Sama-sama nggih, matur suwun atas kesetiaannya menyediakan waktu dan tenaga, bahkan paket data untuk ngaji bersama. Hari Agus, ndereng Pak Kiai, semoga Pak Kiai sehat, amin, matur suwun. Nizam Garage, perjuangan Kiai Nur Ihya dan kawan-kawan sangat berat karena melawan bangsa sendiri. Nggih, Pak Nizam. Yang kita lawan itu bangsa sendiri. Saudara sendiri. Semoga Allah selalu memberi kesehatan, kelancaran dalam perjuangan, rezeki yang berlimpah, serta umur yang panjang, barokah. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Amin ya rabbal alamin. Ya memang berat memang. Kadang-kadang ya pas saya nggak punya uang, misalkan ini saya dikasih buku oleh guru saya dari Cipondoh, Tangerang, Banten sana. Jadi sama-sama kita dikasih modal kajian dengan cara berdasarkan tulisan-tulisan dalam kitab yang kami print out, dan akhirnya kita sampaikan kepada panjenengan semua. Nggih, matur suwun atas doanya, dukungannya. Nggih. Jaya Wijaya, kula nuwun monggo. Mugi Romayai sekeluarga diberikan kesehatan keselamatan di akhirat. Amin, matur suwun Pak Jaya Wijaya. Nur Hadi, apakah kaum Ba'alawi juga mengagungkan istri Rasulullah Aisyah dan sahabat Nabi semisal sahabat Abu Bakar dan Umar Pak Yai? Tidak. Ya pernah tapi tidak terlalu. Tidak sering. Karena memang sama seperti tradisi Syiah, bahwa Sayyidah Aisyah itu termasuk musuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Perang Jamal itu, ya kan? Ya gara-gara masalah sepele dibesar-besarkan itu. Dan sama-sama keluarga Nabi itu. Oke. Terus masuk sahabat Abu Bakar dan Umar ya tadi yang mengatakan dalam mimpi bahwa kalau mau menziarahi makam di Tarim, baik di Zambal, Furaid ataupun Akdar, itu pertama kali harus ke makamnya Al-Faqihul Muqaddam dulu. Siapa yang mengatakan itu? Sahabat Abu Bakar dan Umar. Ini namanya fitnah. Sahabat Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengenal Al-Faqihul Muqaddam, tidak pernah mengenal Ba'alawi. Ini namanya diisbat dengan mimpi-mimpi. Ini namanya merendahkan sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman. Toh nanti misalkan Tarim itu adalah kota yang dulunya dipilih oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Oh iya, oke. Pertama kali begitu. Lama-lama sahabat Abu Bakar As-Siddiqnya
hilangkan. Sama seperti makam yang ada di Furaid, ya, ada makam di Zambal yang harusnya di situ dimakamkan sahabat-sahabat Nabi pada waktu perang Qitalul Murtadin yang diutus Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang memisahkan diri dari kekhalifahan Islam, ya, meninggal di sana. Banyak yang meninggal dimakamkan di situ, tetapi justru yang terkenal adalah makamnya Ba'alawi. Ini namanya benalu, nempel yang ditempeli mati. Di Indonesia, di Nusantara ini juga sama, nempel ke Wali Songo, lalu Wali Songo diingkirotkan, dihabisi. Habis, nggak punya keturunan lagi. Semua sama nanti, nempel ke negaranya habis. Nempel ke bupati, nempel ke gubernur, wali kota, nempel ke anggota TNI dan lain-lainnya. Yang ditempel itu akan mati. Nggih. Aisyah, nah, ada nyanyian itu kan. Coba Pak Alawi suruh nyanyian Aisyah itu. Itu. Mau apa enggak ya? Enggak mau. Nggih. Adi Irawan. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Jakarta ikut nyimak ya semoga ya nur ya selalu saya selalu amin. Matur Pak Adiran waalaikumsalam. Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produk Amalia Ba'alawi yang dimasukkan acara pengajian di NU apa saja? Sedang kalau di Dalailul Khairat apakah termasuk Kiai? Dalailul Khairat itu kan susunan, ya, wiridan setiap hari yang dibaca yang mengandung sholawat Nabi dan doa-doa dari seorang ulama sufi, ya. Apakah itu termasuk sesat? Ya, menurut saya tidak, asalkan tidak dibumbu-bumbui dengan sufi-sufi yang berlebihan ala Ba'alawi. Kalau di pengajian-pengajian NU, ya kadang ada yang benar, leres, tapi kebenaran materi yang disampaikan oleh para penceramah dari kalangan Ba'alawi itu selalu dibumbu-bumbui di akhirnya untuk mencintai keluarga Nabi. Pertama kali baik, bagus, normal, tengah-tengah mulai, terakhir kali, lalu mendoktrin dengan karena saya ini adalah cucu Nabi, maka lebih hebat ceramah, ya, mauidhah yang disampaikan langsung oleh cucu Nabi. Karena cucu Nabi itu tangannya pernah menyentuh, bersalaman dan mencium bapaknya, mbahnya, buyutnya sampai Rasulullah SAW. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Dik Faiz Sukron Makmun kemarin malam di Malang itu. Ngawuriyah itu namanya. Wong ulama males belajar ya seperti itu. Nggih. Cak Purbo, mohon tanggapan Kiai Nur tentang video klan Ba'alawi di RI sudah lebih 4 juta orang. Jika mereka mau bertindak katanya RI akan habis. Kok kelamaan ngelunjak sekali itu. BIN dan Mabes TNI wajibnya cari itu orang apa maksudnya? Nggih, harus diminta klarifikasi Pak Cak Purbo. Ini namanya memanas-manasi suasana. Indonesia ini masih banyak pekerjaan lama, pekerjaan baru yang belum terselesaikan. Malah justru ditambah-tambahi dengan informasi yang 4 juta orang ini dari mana. Nggak benar. Ba'alawi di Indonesia itu paling 110 jutaan. 110 ribuan. 110 juta. 110 ribuan. Ya kalau 4 juta itu muhibinnya. Lah di Indonesia ini 282 juta ya. 4 juta kalau mau melawan 282 juta itu rumusnya apa? Mana? Kecuali mereka menduduki, ya, posisi-posisi penting di negeri kita. Sama seperti ketika dulu seandainya Ba'alawi Ahmad Al-Aidid menguasai negeri kita, mati kita sudah. Hancur kita. Hancur karena puncak atau tampuk kekuasaan di tangan mereka. Sulit untuk meruntuhkannya. Oke, jadi ini harus dimintai klarifikasi. Tugasnya BIN ini. Oke, TNI juga begitu. Ini maksudnya apa? Mau nantang atau bagaimana? Bahaya kalau dilayani, bahaya. Bisa sama seperti tahun 65, 66. Bisa sama seperti Perang Jawa di Ponorogo. Samboja, nderek ngos ya, kenapa para penguasa negeri ini tidak menyadari bahaya yang mengancam Nusantara? Kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara ini masih kurang, Bu Samboja. Cinta-cinta uang, butuhku kerja lah wis. Urusan cinta bangsa negara unduran wae koyo ngono. Mereka akan bersikap seperti itu, acuh tak acuh. Justru harusnya ya para pejabat penguasa kita itu menyadari kenapa kiai-kiai kok bergerak misalkan. Kayak saya nih, kenapa kok tidak lelah-lelah untuk bergerak seperti ini? Ada apa ini? Pasti ada yang luar biasa.
kejadian sehingga yai-yai yang ada di Nusantara ini mewanti-wanti kita untuk bangkit bersama. Ini saking cintanya para kiai-kiai Nusantara terhadap negerinya. Harusnya begitu, harusnya. Padahal bela bangsa dan negara itu kewajiban kita bersama. Bukan hanya kewajiban saya atau Pak Yai Joko Samad saja, enggak. Semuanya sama bertanggung jawab terhadap negaranya. Argantara Yuda Arjuna. Saya penasaran sama klan Ba'alawi yang bilang kalau para habib bersatu selesai, katanya Indonesia itu selesai. Apanya? Bolehlah coba main-main dikit di sini. Pak Argantara ini mau ngancem ini. Boleh begitu Pak Argantara, harus begitu. Kalau dengan lemah maka diremehkan. Sebenarnya sejak dulu ya, bangsa Nusantara ini bangsa petarung sebenarnya. Cuma ini kita dilemahkan melalui jalur agama itu. Karena mayoritas kita agama Islam. Terus Islam sudah dikendalikan akal dan pikirannya para penganutnya. Akhirnya jadinya seperti ini. Beragama hanya berdasarkan taklidiyah. Hanya berdasarkan manut grubyuk saja. Akhirnya seperti ini. Dan anehnya kiai-kiai pribumi ini malah memusuhi saya. Memusuhi kawan-kawan seperjuangan kita. Memusuhi panjenengan semua yang bergerak untuk mencintai negerinya. Malah menghamba kepada tuannya, penjajah yang dibawa oleh Belanda. Ini bagaimana? Pak Argantara Yuda Arjuna ini termasuk jenengan orang yang mempunyai giroh yang sangat tinggi terhadap negeri ini. Pak Ahmad Junaidi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Habib, Rasulullah pernah tawaf di Surabaya, nggih. Pernah kami bahas, nggih, Pak Ahmad Junaidi. Yang berkata itu ya Habib. Ya, Rasulullah itu dilecehkan, ya, direndahkan. Tapi kiai-kiai masih bela Ba'alawi. Yang berkata itu katanya Habib Abu Bakar Asgab Gresik. Rasulullah itu setiap malam tawaf Surabaya. Surabaya jadi Surul Bahi. Gak terus ya, Pak Ahmad Junaidi. Sebenarnya kita ini dapat mudah kok membedakan mana yang benar-benar berilmu, ya, benar-benar berkualitas, ya, pemahaman keilmuan, pemahaman kewawasannya atau tidak itu. Mereka itu berbicara tanpa data, berdasarkan halusinasi, mungkin mimpi atau mukasyafah kasfi wal qoro ini. Nggih, tawaf di Surabaya. Surabaya mana? Surabaya pusat atau selatan, barat atau utara, timur, nggih. Pak Ahmad Junaidi, tidak akan terjadi sebuah bencana terkecuali Allah sudah minta izin kepada wali kutub dari Ba'alawi. Ajaran apa itu, Yai? Ajaran aneh dan nyeleneh, nggih. Allah kok diatur-atur. Nggih, enggak benar Pak Ahmad Junaidi, tidak benar. Randy Saputra, saya dukung tidak akan berhenti menyuarakan banyak makam-makam di Ba'alawikan, termasuk kota saya yang Jepara. Oh, alhamdulillah, Pak Randy dari Jepara ini, Pak Randy Saputra ini. Nggih. Tolong dengan teliti langsung di pulau yang nyebrang ke utara, nggih, dari perbatasan Pati Jepara itu, nggih. Di situ ada foto yang katanya itu ayahnya Sunan Muria. Itu nggak bener Pak Randy Saputra. Itu makam baru itu. Usman Haji katanya. Itu makam nggak ada silsilah sejarahnya, itu nggak ada. Di pulau nyebrang itu yang pernah kami bahas kemarin itu. Nggih, jenengan harus bangkit. Nggih. Karena Jepara, ujung para itu juga banyak habibnya, tidak hanya Habib Ba'alawi, tapi juga banyak dari Hadrominya di sana. Nggih, matur suwun. Di kota Jepara ada makam Said Hasan bin Ibrahim, katanya dari Ba'alawi. Tolong bagi yang tahu untuk menyelidikinya. Nggih, jangan selidiki dulu, nanti nggih Pak Randy nanti laporkan ke kami. Sasiman Jiman. Allah yang disembah bukan kuburan yang disembah. Nggih, leres. Kalau memang ziarah kubur itu ingat bahwa nanti saya juga akan dikubur seperti ini, lalu akan memperbaiki diri, mengingat bekal banyak untuk kehidupan di sana nanti, gitu loh aslinya. Tapi justru malah dibelokkan. Duh, Al-Faqihul Muqaddam, duh, Abdullah bin Alwi Al-Haddad, aku iki tulung ya, semoga jadi wali, di karomah yang tinggi. Jeleneh dan aneh ajaran ini, nggih, Pak Sasiman Jiman. Rosi Azkia Putri.
Orang yang sudah mati pun masih disuruh buat menghasilkan donasi. Masya Allah. Nggih. Kasihan nggih. Wong wis mati kan mencari ketenangan. Wong mati itu janjiin cari ketenangan. Saya nanti itu sudah pesan ke keluarga saya nggak usah dikholi. Kalau diziarahi monggo. Tapi nggak usah dibangun makam saya. Makam saya tetap terbuka. Tanah asli. Atau di atas tanah ada kerikilnya. Itu pokoknya dipatoki biasa. Nggak usah dipuja-puji. Atau dimintai barokah wasilah. Nggak usah. Doakan saya. Semoga diterima amal baik dan ibadah saya sebagai bukti ilmu bermanfaat saya. Hanya itu yang saya minta. Syekh Hasyim Asy'ari, Yai Hasyim Asy'ari tidak pernah dikholi. Jadi nggak usah dikultuskan, apalagi ada kotak amal. Minta donasi. Lah ini katanya nanti diramesi loh, Bu Rosi Azkia Putri. Diramesi. Loh, inilah karomahnya wali. Walaupun sudah mati tapi bisa menghasilkan uang yang sampai segini. Karomahnya wali masih bisa memberi makan orang-orang yang berdagang di kanan kiri makamnya. Nanti diramesi seperti itu. Oke. Pak Pujianto, Indonesia akan selesai dengan bersatunya 4 juta Ba'alawi. Kata personal Ba'alawi. Itu ngawur. Kalau ditanggapi bener ajur. Wong 282 juta ya. Tapi dilawan 4 juta, mati jum, acur jum. Nah inilah, kalau sudah kadung marah ya, ini masih sambil rem, jangan. Kita tetap menyadarkan lah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan ma'ruf. Nahi mungkar ya juga dengan ma'ruf. Supaya menghasilkan gitu loh. Bisa tersadarkan mereka secara bertahap. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Tapi namanya orang itu kan karakternya beda-beda. Ada yang dengan cara ketegasan, bukan kekerasan. Kalau nggak ditegesi, ngelamai malah itu. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ini yang akan dipraktekkan oleh kawan-kawan yang ada di Banyuwangi besok malam ini. Tapi saya tetap ya kawan-kawan dari Belambangan, Banyuwangi untuk bijaksana dalam menyikapi suasana bagaimana. Ya doakan saja mana yang terbaik. Semoga Allah memperlihatkan ya maunahnya, ya, memberikan karomah kepada kita semua dalam perjuangan bersama. Semoga diperlihatkan oleh Allah. Dengan nanti diperlihatkan karomah, ya maunah dari Allah Ta'ala, akan disadari oleh seluruh masyarakat Banyuwangi dan seluruh bangsa Indonesia. Landscape-nya. Contoh, ya. Nah, ini nanti dari Banyuwangi sana. Gitu. Semoga Kang Mas Syekh minta maaf atas seluruhnya. Funny reaction. Tengku Kori yang dulu di pihak Kiai Imad, sekarang dia berbalik ke Ba'alawi dan menyerang Kiai Imad di komal-komal TikTok. Apa masalahnya Pak Kiai? KLT, terima kasih. Masalahnya mungkin beliau itu kan masih labil, belum stabil. Mungkin masih labil ekonominya, masih labil ingin dialem, ya, ingin kedudukan, ya, atau bagaimana. Nanti suatu saat juga saya akan menemuinya. Tapi jangan, beliau tidak terlalu berbahaya. Datanya lebih banyak saya. tidak terlalu berbahaya, Pak Bu Fani reaction. Tidak terlalu berbahaya. Data, kitab-kitab rujukannya masih lebih banyak saya. Tidak terlalu berbahaya. Anggaplah beliaunya itu sedang khilaf gitu saja. Ya mungkin cari caper, cari perhatian. Randy Saputra, sudah banyak yang jadi korban sejarah para Ba'alawi, mereka bikin makam-makam tua di Ba'alawi. Nggih, Pak Randy Saputra. Surga dunia. Kasus nasab lebih lama, lebih baik. Supaya umat tercerahkan siapa aslinya Habib. Nggih, Pak surga dunia. Nggih. Kadang kan ada yang langsung ingin bypass saya. Nggak usah ngomong-ngomong banyak, ya langsung to the point saja. Jangan. Ini baru 4 tahun kurang berjalan. Lah, doktrin yang ditanamkan itu ratusan tahun. Ya, walaupun kemarau panjang dihujani 1 jam hujan deras langsung hilang kekeringannya, ya tidak seperti itu. Memang perjuangan itu butuh ketelatenan dan kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi dengan cara wasiat, ya, setelah beriman kepada Allah, selalu berwasiat, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, dan menunggu hasilnya dengan penuh kesabaran. Jadi harus bersabar memang.
Ya sabar dihina, sabar dihujat, sabar dikatakan bodoh, sesat, ya harus bersabar nih. Pak surga dunia. Yang penting kan saya selalu menampilkan data. Toko Suryo, Habib Syekh meresahkan Solo. Masjid baru Jokowi mau dikuasai, makin banyak pengikut yang 10 tahun lagi Solo jadi Ba'alawi. Kalau generasi nggak ngaji sama Kiai Pribumi, nggih Toko Suryo leres dengan masjid masjid yang baru itu, nggih. Syekh Zayed itu, nggih. Nah, mungkin usul ke wali kota sana dikuasai oleh habaib, intinya. Mereka itu memang perjuangannya sangat getol. Seperti Masjid Asgaf Solo itu ya. Ya dikuasai. Ya inilah kadang-kadang ya kalau kita ini terlena, kita ini sering ngalah gitu loh. Sering ngalah. Sebab itu kita harus waspada gitu, Pak Toko Suryo. Jangan Masjid Sultan Zayed itu ya, yang bantuan dari luar negeri ya, pada pemerintahan Pak Jokowi itu ya. Masjid baru gitu. Jangan sampai dikuasai. Kalau dikuasai bahaya bagi warga Solo sana. Terus Brojo, _Bojo. Sekarang mulai diwacanakan bahwa pengurus NU yang merangkap sebagai muhibbin akan dievaluasi. Yang merangkap sebagai muhibbin. Ini nggak kualitas informasinya, kayak Pak Terus Brojo. Yang merangkap sebagai PWILS atau bagaimana? Nanti kita bahas lagi. Pak Agus Muhahafiz, Habib Syekh salah satu pencetus gerakan-gerakan Syiah kepada orang-orang Nahdliyin dengan kibaran-kibaran bendera atau lambe-lambean tangan pada saat qasidah atau salawat berkumandang di panggung. Sekelas pondok pesantren Hidayatul Muhtadin Lirboyo bersolawat itu Habib Syekh juga. Di bawah belakangnya Habib Syekh kan cekakaan Gus Fahdu. Abdul Farul ya lulusan Lirboyo. Ini ya Husain, Madad ya Maulana ya Husain, dan seterusnya itu. Madad. Nah itu kan ya mensyiahkan. Anehnya kemarin itu juga ada rencana, ini sudah terlaksana atau enggak ya, di Lirboyo itu masih ada ijazah dari Habib Lutfi. Dan orang-orangnya Habib Lutfi, ijazah kubro. Jadi di sana sudah ditek-tek dengan rotib hadat, dengan rotib Wirdul Latif, dengan ijazah dari Ba'alawi. Sekelas Lirboyo mengenaskan menurut saya itu. Nggak waspada, memalukan, latih. Ingat perjuangan Mbah Yai Manap Abdul Karim. Tukang kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah selama Pak Yai membahas tentang Ba'alawi ini, Pak Yai pernah mendapat serangan-serangan yang sifatnya goib dari orang-orang yang musuh Pak Yai matur suwun? Waalaikumsalam. Insya Allah ada. Insya Allah ada Pak tukang kayu. Tapi berkat doa panjenengan semua, alhamdulillah. Ada guru saya yang backup juga. Ya Allah, hakikatnya yang melindungi saya, alhamdulillah. Karena apa? Saya ikhlas lillahi ta'ala, demi ummah dan masyarakat lil maslahah. Kalau saya niat untuk dengan hati yang kotor ya, maka malah justru akan sampai masuk ke dalam diri saya akan hancur, sehancur-hancurnya nggih. Pak nggih. Berikutnya Pak Supri BK. Terus masih ada ya? Paling haluwes, terus bentar nggih tak syarat lagi Rosi, Fani, terus Bejo. Pak Supri BK ini ya berarti ya. Kenapa pemalsu kuburan tidak dipidanakan Yai? Dedengkotnya kok masih adem ayem? Jika hukum kita tidak menjerat mereka, hukum Allah yang berjalan akan menimpa mereka. Akan dipermalukan oleh Allah Ta'ala melalui hukum alamnya, sunnatullahnya. Nggih. Hurah Kediri. Kenapa ada kiai kok masih belum paham mengenai nasabnya Ba'alawi? Apa mungkin mereka nggak mau baca kitab? Nggih, Hurah Kediri. Malas baca kitab. Sekelas anaknya, putranya, Kiai Haji Sukron Makmun, Gus Faiz itu ketua MUI DKI Jakarta. Ora paham. Apalagi kiai-kiai kamu yang malas belajar, malas mendengarkan kajian-kajian. Menganggap kita ini membenci cucu Nabi. Wong ngono kowe gak percaya cucu Nabi, gak menghormati cucu Nabi, malah gitu. Yang kita hormati itu cucu Nabi yang asli, dzurriyyah Nabi, troh Nabi yang asli, bukan KW, palsu, penipu, bukan. Tapi mereka masih belum paham, belum paham. Orang iso bedakno mana itu ahlul bait, mana itu
dzurriyah, mana itu korobah, mana itu itroh, ya, mana itu ashiroh. Nggak bisa membedakan. Nggak bisa membedakan. Wes pokoknya diceritani saya Habib adalah ahlul bait Nabi. Ono ya iya nggih Habib, nggih Habib. Sama dengan seperti zaman penjajahan, nggih. Nggih. Apa mungkin mereka nggak mau baca kitab? Ya ini oleh sebab itu Pak Gura Kediri saya ngasih kitab ini. Nggak mungkin dengan bisa menemukan kitab-kitab kami di perpustakaan yang ada di negeri ini. Insya Allah ikuti kajian kami. Tidak hanya apa yang kami sampaikan saja, hanya 1,5 jam setiap pertemuan ya. Di kitabnya jenengan bisa membahas bertahun-tahun dan akan mendapatkan informasi yang akurat, secara berdasarkan referensi, data yang kami sampaikan. Berikutnya Pak Sulyono Nono, Pak Sutiono Nono, Brebes Losari hadir. Saya merantau ke Korea, saya nanya sama teman saya orang Uzbekistan, dan saya menceritakan sosok Habib, tapi jawabnya bukan keturunan Nabi, tapi malah dia kenal Syarif dan Sayyid. Memang keturunan Nabi, itu Sayyid dan Syarif. Walaupun ini masih dibantah oleh kiai-kiai yang masih pro Ba'alawi. Baca kitab Irsyadus Sari karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, katanya seperti itu. Ini mengakui mengisbat marga Asegaf adalah Sayyid. Enggak. Menyebut bukan mengisbat. Keturunan Nabi yang asli itu Sayyid dan Syarif, dan tidak mengaku sebagai cucu Nabi, keturunan Nabi. Itu cirinya. Cirinya itu seperti itu. Kenapa? Malu. Coba jenengan survei di Timur Tengah. Ini yang Korea nggih, Pak Sutiono Nono nggih. Di Uzbekistan, di Azerbaijan, ya, di Afghanistan, di Pakistan, di Kazakhstan, ya, yang tan semua itu, ya, ada banyak dzurriyyah Rasulullah SAW, tetapi tidak banyak yang mengaku-ngaku. Yang banyak mengaku itu di Tarim Yaman, di Indonesia, sama di Iran. Sama di Iran. Banyak mengaku, oh saya sangat percaya dirinya, malah ngapusi. Hari Bowo, Kiai Nur, Habib yang jadi penghafal Quran saat ini siapa saja nggih? Saya masih belum menemukan. Kalau menghafalkan surat-surat sebagian dari Al-Quran, saya percaya ada. Tapi kalau hafal Al-Quran 30 juz, saya belum menemukan ya. Belum menemukan ya. Atau mungkin tidak hafal tapi ngaku hafal, itu juga bisa nggih, Pak Hani Bowo. Justru muslimin muslimat mukminin mukminat ansor fatayat yang ada di negeri kita ini, wah umbruan yang hafal Quran. Sak kabupaten ya, Jamiah Qurrah, Jamiatul Qurra wal Hufat, ya, badan otonom NU itu, wah kumpulkan semua orang Indonesia yang hafal Quran. Paling banyak orang yang hafal Quran di Indonesia. Orang Indonesia, tapi mayoritas bukan Habib. Habib atau Habibah. Nazris Syarif, salam Kiai, saya orang Malaysia. Kenapa orang Indonesia terlalu percaya Habib berlebihan? Karena orang Indonesia itu saking husnudonnya. Karena permintaan dari kiai-kiai PBNU juga husnudon saja. Mui diam saja. Negara melemem ae. Kalau di Malaysia tegas. Malaysia jelas melindungi warga negaranya. Umat Islam yang ada dilindungi. Pak Nasaruddin Umar waktu podcast dengan Abah Haji Uma Irama itu menurut saya kurang berani, menurut saya. Harusnya berani, tegas gitu loh. Tegas, tak plak gitu. Jangan hanya berretorika, berteori saja. Nanti enggak digubris. Mereka itu orang tegar tengkuk, atos. Harus dikeras, di shock terapi begitu caranya. Jangan dilus-lus mata, tambah bandel. Nggih. Malaysia, matur suwun dari Malaysia, Serumbun, Malaysia, Malaya aslinya dari Malaysia. Garangan Formosa, KRT, saya mau tanya, kalau sholawatan nggak boleh, mana hadisnya, mana dalilnya, Qurannya mana, tolong dijawab. Sholawatan nggak boleh mana ya? Sholawatan itu malah sunnah, kalau nggak boleh itu bagaimana? Sholawatan itu malah ada yang wajib kok, wajib malah, rukunnya khutbah ada sholawat ya. Kalau doa itu nggak ada tempatnya malah ngambang ya.
Malah sholat itu juga nggak sah kalau nggak ada sholawatnya. Tahiyat itu harus ada sholawatnya, termasuk rukun sholat itu. Kok nggak boleh itu bagaimana? Yang tidak boleh itu memperjualbelikan, membisnis dengan sholawat sehingga sampai berlebihan. Begitu loh, nggih. Pak Nazri Syarif, jangan salah. Inilah kadang-kadang kita ini salah paham, tidak bisa memahami perjuangan kita membenci cucu Nabi, tidak senang sholawatan loh. Lah saya itu ya sholawatan, jenengan itu ya sholawatan. Dibaan, Barzanjenan, Sorofil Anaman, Maulud Nabi yang lain itu nggih. 5 itu azaban, nadoman itu kita ya sholawatan, itu bagian daripada tradisi NU. Kalau Sumtud Duror itu tradisi Ba'alawi gitu loh. Nanti saya melarang Sumtud Duror, melarang ya tarim, melarang sholawat busro, nggak seneng sholawatan loh. Ya ini namanya kurang bisa memahami apa yang saya sampaikan selama ini. Nggih, semoga Pak Nazri Syarif bisa memahami. Salam, waalaikumsalam. Nggih, Garangan Formosa. Tadi Pak Garangan Formosa nggih. Nggih, Formosa kayak penduduk asli Taiwan kan. Nggih. Sugioni. 100 tahun lebih mereka para habib mendoktrin pribumi. Sementara kita para pribumi baru berapa tahun meluruskan. Memang dibutuhkan waktu dan kesabaran untuk terus melawan habib. Nggih, matur suwun Pak Sugioni. Nggih, kita harus sabar nggih memang. Nanti kalau kita berhenti mereka yang maju terus ya. Nggih. Jadi hak akan kalah dengan kebatilan yang terorganisasi. Terus dari itu kita jangan kendor. Jangan kendor. Jadi kalau kita kendor malah tertindas, akhirnya hilang dan kalah, dianggap sebagai mundur teratur. Ahmad Man, sepertinya Ba'alawi mau menjadi golongan atasan atau aristokrat yang paling dihormati di Indonesia. Leres Pak Ahmad Man, memang begitu. Sejak dulu, tahun 1900-an itu sudah menerapkan kasta-kastaan di negeri kita ini. Padahal mereka datang itu untuk cari uang. Bukan untuk dakwah agama. Dakwah agama oke, tapi ada tujuan. Tujuannya apa? Ya supaya pengikutnya itu mengkultuskan. Gitu. Ada udang di balik pasir. Kalau di laut kan pasir. Kalau ada terumbu karang itu ya ada udang di balik terumbu karang, di balik batu karang. Ada maksud tujuan tertentu Mbak Ahmad Man. Memang begitu. Kepengen jadi kasta nomor 1 di negeri ini. Tamu kepengen ngatur tuan rumah itu, mereka itu seperti itu. Jadi mau sombong, itu sudah sejak dulu leluhurnya itu. Oleh sebab itu orang-orang Yaman yang asli itu nggak suka dengan mereka. Jadi termasuk kitab Al-Quburiyah fil Yaman itu membelejeti ya, akidah-akidah mereka sebenarnya. Nanti jangan baca ya, Al-Quburiyah fil Yaman. Sudah kami sertakan di link bawah video ini. Garangan Formosa. Tanya lagi dulu. Sunan Kalijogo dulu di Jawa membawa wayang, itu bagaimana? Tolong dijelasin. Nah, Pak Garangan Formosa saya baca 2 kali. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertama itu dengan cara yang bijaksana. Lah, dulu tuh orang suka kesenian budaya, ya wayang. Lah, sekarang kan wayang malah justru diharamkan oleh Ba'alawi. Wayang itu hanya ada di dunia itu milik Nusantara dan Yunani kuno. Lalu ditiru oleh China, India. Pertama kali Nusantara, karena memang budaya paling tua yang ada itu di negeri Nusantara kita ini, di bawah Khatul Istiwa, peradaban pertama di muka bumi kita ini. Lalu di Yunani sana, karena memang memang Nabi Nuh itu berasal dari Indonesia. Nuh itu kan bahasa Arab, suka menangis, meratap gara-gara takutnya kepada Allah. Sambat-sambat karo Gusti Allah dakwah ratusan tahun kok minim pengikut yang bisa tersadarkan mengikuti ajakan, yaitu akhirnya nangis Nuh. Akhirnya Nabi Nuh. Kalau menurut cerita sebagian dari peneliti kita, ya Nabi Nuh itu asli Madura. Nanti kita bahas lagi. Garangan Formosa. Adian Dwi Cahyono. Saya punya pengalaman sekitar tahun 2019-an. Ada acara Maulid Nabi di daerah Bandung Barat. Hadirkan Habib dari Bogor, tapi isinya caci maki almarhum Gus Dur. Kok bisa klaim cucu Nabi, tapi caci maki? Enggak. Kemarin call Gus Dur di Ciganjur atau di mana itu? Sebenarnya putri-putrinya Gus Dur itu kurang peka ya. Masih ngundang
Habib dari Marga Mutahhar itu bagaimana? Ya alhamdulillah penceramah utamanya Kiai Haji Said Akil Siraj. Tapi ya, harusnya nggak undang Habib, mau dicaci maki sama Habib malah Habib diundang. Itu bagaimana? Saya tegas sedikit lah, sing rondo kebuka sedikit lah, ya. Jangan dikasih hati, ngelombong rogor melo. Okay. Ya sama seperti yang disampaikan Pak Ardian Dwi Cahyono ini. Jadi, wah, tidak hanya Gus Dur, kiai semua. Kiai itu di Indonesia itu nggak ada harganya. Aslinya begitu. Kalau toh kelihatan pertama menghormati Anda itu luarnya saja, untuk merekrut saja. Tapi aslinya itu 70 kiai masih kalah dengan Habib satu yang bodoh. Bahkan kiai-kiai yang rendah semua harus menghamba kepada saya. Saya kan Habib, kiai itu apa? Pelayan saya. Seperti itu. Lah ini diterapkan bener nggih. Jadi jangan dipercaya, mereka itu tidak memiliki akar budaya yang sama dengan kita. Sulit untuk bisa diajak apik bareng, itu angel. Dewi, sekarang banyak Habib plat G turunan Yaman pakai gelar Said Syarif dengan nama depan namanya Pak Yai, ini sudah mulai hijrah, hati-hati. Nanti ada Ustadz juga Bu Dewi, Ustadz nanti. Jadi Ustadz Habib dihilangkan, Ustadz Syarif, sama seperti gelar Syarif Husain Akil Tuban Profesor. Universitas Sultan Agung Semarang itu perlu nanti kita uculi semua. Unisula Semarang memberi gelar kehormatan profesor dalam bidang apa? Habib Husain Syarif Akil mengatakan, kok pintu Allah lebih dulu berdiri daripada Muhammadiyah, daripada Nahdlatul Ulama. Menurut profesor dalam hal apa? Profesor dalam hal menipu sejarah. Nggak ada gunanya dikasih profesor. Ini namanya kong kalingkong. Perguruan tinggi kita ini kadang-kadang kurang memiliki rasa keindonesiaan. Mbah Kliwon tukang maido. Mulai sekarang kita semua harus mendoktrin anak cucu kita Mbak Alawi itu bukan doi Nabi. Nggih, siap. Memang harus begitu, wajib, tidak sunnah, tidak mubah, tidak makruh, tidak haram, wajib. Wajib mendoktrin bahwa mereka itu bukan cucu Nabi. Cucu Nabi tapi palsu, ngedabrus. Nggih, gak sesuai. Nggih. Om Jinku, tapi Om ini gak ada tulisannya. Abah makomnya Om Jinku Yuli. Nggih. Nurul Huda, Banyuwangi ketar-ketir menunggu hitungan jam dalam acara refleksi akhir tahun. Semoga saya ngadem-ngademi, nggih. Pak Nurul Huda, mohon para kiai bersabar. Nggih, jangan gerusa-gerusu, karena yang kita lawan itu juga sesama saudara sendiri. Ayo bersatu dalam kebaikan. Jangan sampai nanti dilihat oleh orang non-muslim, apalagi dilihat oleh kawan-kawan yang ada di Bali sana, yang non-muslim itu akhirnya kan ya nggak baik lah. Ini ya harusnya itu Bupati, BDPRD itu tanggap, menerima, memperhitungkan aspirasi dari rakyat Banyuwangi yang sudah berdemo kemarin itu. Ya semoga saja Allah yang akan memperlihatkan kebesarannya di Banyuwangi besok malam ini. Nggih, Pak Nurul Huda. Siti Saidah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam penuh penghormatan Al-Quran surat Al-Ahzab. Mungkin memang benar begitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya memang benar seperti itu. Jelas nggak ada yang menolak. Itu benar. Ittifaq, nggak ada khilafiyah masalah itu. Tetapi memahami sholawat ini seperti apa? Sholawat itu artinya adalah doa-doa. Kembali ke akar kata, sholat itu artinya doa. Kalau sholawat itu jamak atau plural dari sholat, artinya doa-doa. Doa yang kita panjatkan kepada Rasulullah, untuk Rasulullah kepada Allah. Doa yang kita panjatkan kepada Allah, untuk Rasulullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah. Kalau malaikat mengistighfarkan Rasulullah, kalau Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah. Terus akhirnya kita jangan hanya mengandalkan sholawat saja. Sebenarnya sholawat itu tidak hanya diucapkan saja, harus mengimplementasikan ke dalam gerak kehidupan kita. Kalau kita sholat, zakat, puasa, haji, menjalankan meyakini rukun iman, bertasawuf, ihsan, itu sama seperti bersholawat, otomatis.
Sama seperti ketika pertanyaan malaikat kubur, marabbuka, manabiyuka, wa ma kitabuka, wa ma kiblatuka, nggak usah dihafal, no. Jalani sholat lawis iso-iso dewi, gitu loh. Walaupun tidak membaca sholat secara khusus, tetapi dia menjalankan perintah-perintah Allah melalui Rasulullah, ya, dalam kitabullah dan sunnahnya Nabi kita, maka ya sama dengan otomatis kita bersolawat. Mendapatkan syafaat, baik uzma ataupun sogiroh, ya, itu kalau kita mau menjalankan perintah-perintah Rasulullah. Karena perintah Rasulullah itu berasal dari Allah. Kalau kita hanya membaca sholawat saja, tapi tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, tidak mau haji misalkan, kalau mampu ya, tidak mau menjaga kerukunan, tidak mau bersedekah, infak, sedekah misalnya, ini ya bersama saja. Sholawat kita ya cuma-cuma. Jangan berlebihan, wah sholat itu segalanya, nggak bisa seperti itu. Ibadah itu saling ada keterkaitan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Saman-man, sejarah kaum Ba'alawi sudah jelas bahwa mereka adalah kaum Yahudi Askenazi yang dibawa Inggris dan Belanda ke Nusantara, pelarian dari Eropa kemudian ke Yaman. Pak Saman-man. Joni, sholawatan buat ngamen serendah itukah yang dinamakan sholawatan? Pak Joni. Jadi sebenarnya kalau acara memasyaratkan sholawat, menggemakan sholawat itu baik, tapi tidak harus dengan sholawatan saja, tapi harus ada kajian-kajian yang penting sehingga umat ini tercerahkan, tercerdaskan. Jangan sampai meniru budaya Belanda yang membodohkan. Lah, kaum Ba'alawi ini tidak seperti itu. Apalagi pada waktu sholawat, seneng tak, ya. Tapi nggak ada hasil keilmuan yang dibawa pulang untuk keluarganya, untuk dirinya. Nah, ini ya yang perlu dipikir bersama. Kalau toh misalkan tetap diadakan acara sholawatan, ya monggo, nggak apa-apa. Oh, daripada musik rokan misalkan ya, daripada kontes musik-musikan, goyang-goyang, minum-minuman keras, malam tahun baru kok minum-minuman keras, judi-judian kan nggak bagus, pergaulan bebas, lebih baik sholawatan itu jajannya apik, tapi harusnya diimbangi dengan keilmuan gitu, kajian-kajian. Jadi tidak melarang sholawatan, boleh sholawatan, tapi jangan berlebihan sehingga dibisniskan yang akhirnya membuat berat umat, ya, buat urunan, akhirnya membebankan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Closing statement-nya bahwa Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir As-Sakuf itu salah memahami perkataan dari leluhurnya tentang makam yang ada di Tarim sana, baik yang ada di Zambal, Furaid, ataupun Akdar, bahwa di antara makam-makam itu adalah surga, taman di antara taman-taman surga. Padahal sebenarnya nggak seperti itu, ya. Orang yang dimakamkan di situ itu mendapatkan nikmat ila yaumil kiamat dan alam barzahnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Aslinya seperti itu, tapi dipahami dengan pemahaman yang salah oleh Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir As-Sakuf. Tidak hanya Kang Mas Syekh saja, tetapi juga habib-habib yang lain yang sampai mendewa-dewakan, mengagung-agungkan secara berlebihan, mengkultuskan leluhurnya sebagai wali-wali yang ada di sana. Barang siapa kepingin solusi apa saja urusan dunia akhiratnya, maka berziarahlah ke makam leluhur habib-habib yang ada di Tarim, ya khususnya di 3 makam Zambal, Furaid, dan Akdar sana. Ini sangat berbahaya, tidak hanya di Tarim saja, tapi juga di Indonesia dengan menziarahi makam-makam habaib. Sebenarnya nggak usah ziarah, nggak usah itu khol-khol habib itu nggak usah. Ikuti ziarah-ziarah ke makam habib itu nggak usah. Nanti ketempelan jin, ketempelan jin malah nggak membawa masalah. Kalau ziarah ya ziarah wali songo saja, ziarah orang tua kita, mbah buyut kita, itu yang paling penting. Guru-guru kita, kiai-kiai kampung kita, wali-wali Korea yang babat desa atau kampung-kampung kita. Kalau ziarah habaib yang ada di Nusantara, janganlah. Janganlah, biar didoakan sama sesama habaib saja. Karena apa? Nanti kalau kita yuksarul mar'u ma'amana habban, jenengan akan dikumpulkan dengan orang-orang yang panjenengan cintai di dunia sampai di akhirat, berkumpul dengan mereka. Kalau jenengan mengidolakan habaib juga akan memiliki karakter yang tidak beda, tidak jauh beda, alias ya suka berbohong, dawir, ya nggak punya rasa haya, ya akhirnya
justru tidak membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga membawa banyak manfaat, masalah bagi kita semua, keluarga kita, dan bahkan mungkin murid atau mahasiswi-mahasiswi jamaah kita semua. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, penutupnya adalah, wahai warga Banyuwangi, umat Islam yang ada di sana, terapkanlah kebijaksanaan, dalam arti jagalah ketentraman, keamanan, kenyamanan di Banyuwangi, Jawa Timur sana. Semoga Allah melihatkan kebesarannya. Demikian, wallahu a'lamu bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah telah kita menyimak bersama penjelasan beliau. Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat terus dalam perjuangan ini, karena ini masih panjang. Karena disebabkan oleh kiai-kiai pribumi kita yang tertutup hati mereka, dan tidak terlintas sedikit pun dalam hati mereka untuk berpikir, kenapa ini? Apakah mereka betul bukan cucu Nabi? Wahai kiai, jangan cari aman dengan cuma ceramah dapat duit sudah. Kalau tidak ada kitab nasihat tentang Kiai Haji Imanuddin untuk melihat sendiri. Wahai saudaraku, yang di sana tolong disadarkan kiai-kiai muhibin, karena mereka merasa alim, merasa sudah banyak pengetahuan. Jadi giliran kita yang menyadarkan mereka. Perjuangan ini terhambat karena banyak kiai muhibin yang belum sadar. Insya Allah tetap semangat terus, walaupun mereka mencari aman, tapi kita tetap menggaungkan terus. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.